Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang topik yang cukup kontroversial ya, yaitu evolusi. Jadi kalau berbicara tentang evolusi, yang terbesit di pikiran kita yang pertama pasti kaitannya dengan nenek moyang manusia ataupun tokoh Charles Darwin. Sebenarnya evolusi itu seperti apa sih? Bagaimana prosesnya? Apakah benar terjadi? Lalu kalau benar itu buktinya apa saja ya? Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Kenapa sih suatu organisme itu perlu mengalami berubah atau mengalami proses evolusi? Lalu kalau proses evolusi terjadi, bagaimana tahapannya ya? Bagaimana prosesnya? Dan yang ketiga, apa aja yang menjadi bukti bahwa evolusi itu benar terjadi? Lalu untuk topik yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu bukti evolusi, yang kedua ada seleksi alam, yang ketiga ada kladistik, dan yang keempat ada asal-usul kehidupan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama memahami bukti-bukti yang mendukung evolusi. Lalu memahami konsep evolusi melalui mekanisme seleksi alam, memahami perhitungan genetika populasi, lalu memahami proses asal-usul kehidupan terbentuk. Ya, konsep dasar evolusi ya. Jadi evolusi itu adalah perubahan kumulatif ya. Jadi bukan hanya sekali berubah tetapi keseluruhan yang dapat kita amati pada karakteristik yang diwariskan dalam populasi ya dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu evolusi itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama ya. Nah, perubahan kumulatif ini maksudnya apa? Perubahan-perubahan kecil yang terjadi dari generasi ke generasi. Lalu karakteristik terwariskan ini apa? Itu sifat-sifat yang diatur atau dikendalikan oleh gen ya, karena gen itu nanti kaitannya dengan hereditas terwariskan. Dan terakhir populasi ya, bukan individu. Jadi perubahannya ini dalam cakupan populasi, cakupan luas gitu, bukan hanya satu individu per individu saja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ini ada gambaran sederhana dari proses evolusi primata. Awalnya dia seperti ini. Nah, butuh jutaan tahun hingga terbentuk mamalia atau primata orangutan seperti ini. Nah, kita masuk ke topik yang pertama yaitu bukti evolusi ya. Salah satu bukti evolusi yang paling dinanti-nanti atau paling valid ya sebenarnya itu adalah fosil ya. Nah, terus apa lagi sih bukti yang lain? Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama ada catatan fosil ya. Jadi fosil itu adalah peninggalan atau sisa-sisa organisme yang hidup di masa lampau yang terawetkan karena kondisi-kondisi tertentu. Tidak semua organisme yang mati itu bisa menjadi fosil ya. Nah, fosil ini menunjukkan umur dari suatu organisme. Jadi kalau kita misalkan menemukan organisme pada lapisan bumi bawah sekali ya, itu
menunjukkan ya dia pada umur tertentu. Misalkan di sini yang lebih tua itu adalah umur bumi pada masa Prekambrian. Nah, semakin ke atas ya, maka fosil itu menunjukkan umur yang lebih muda gitu. Dan sekarang teknologi sudah bisa mengetahui umur dari suatu fosil tertentu melalui pengukuran radioisotop ya, karbon. Nah, eh ketika kita menemukan beberapa fosil dari beberapa lapisan bumi, nah itu kita bisa mengamati sebenarnya perkembangan organisme dari masa ke masa. Dan salah satu fosil yang sangat signifikan ya bagi teori evolusi adalah spesies-spesies transisi. Fosil-fosil dari spesies transisi. Salah satu contohnya adalah Archaeopteryx ya, yang merupakan peralihan antara reptil menuju ke aves ya. Nah, di sini contohnya ini ada Archaeopteryx. Nah, tadi kenapa dikatakan sebagai organisme peralihan? Karena Archaeopteryx ini memiliki ciri-ciri reptil ya. Contohnya dia memiliki cakar ya pada jari-jarinya, lalu dia memiliki gigi ya, dan memiliki ekor yang banyak tulang belakangnya ya, tersusun dari tulang belakang. Tetapi di sisi lain si Archaeopteryx ini juga memiliki karakteristik dari aves atau burung ya, karena dia memiliki bulu. Nah, oleh sebab itu Archaeopteryx dianggap ya peralihan antara reptil menuju aves. Kalau kita pelajari dari hierarki tingkatan takson ya, memang reptil itu berada setingkat di bawah aves ya. Jadi Archaeopteryx ini bisa dikatakan adalah nenek moyangnya para burung ya. Peralihan dari reptil tadi menuju ke burung. Dan di sini membuktikan bahwa ya kalau memang benar adanya ya. Jadi dulunya reptil itu akan berkembang menjadi mamalia. Lalu yang kedua, bukti evolusi yang kedua ada organ vestigial. Organ vestigial ini apa sih? Itu adalah sisa-sisa organ yang tidak berfungsi atau istilahnya tereduksi yang pernah ada pada nenek moyang mereka. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka berubah ya, karena kondisi lingkungan tertentu ya, karena situasi, adaptasi dan lain-lain. Nah, contoh organ vestigial ini ada pada tulang panggul paus ya. Tulang panggul paus ini menunjukkan bahwa nenek moyang paus itu adalah mamalia darat. Nah, nanti akan kita bahas nih menariknya teori evolusi terkait dengan paus ini. Nah, di sini ada contohnya, gambarnya ya. Ini ada tulang panggul paus. Ini kalau di mamalia itu adalah tungkai belakang ya. Kalau ikan tidak memiliki karakter ini ya, karena mereka terbentuk dari sirip. Nah, kalau paus bagian tungkai belakangnya itu masih ada sisanya tuh, walaupun sudah tidak terlalu berfungsi seperti itu. Jadi masih ada strukturnya. Lalu contoh lainnya ada pada usus buntu ya, ada pada tulang ekor, karena dianggapnya dulu nenek moyang kera itu adalah monyet ya, yang memiliki ekor yang berfungsi menyeimbangkan tubuh ketika berada di atas pohon.
Tetapi seiring berkembangnya waktu, mereka hidup di daratan, ya, di dataran. Nah, sehingga fungsi ekor ini tidak terlalu dibutuhkan lagi hingga akhirnya tereduksi. Contoh lainnya di sini ada 2 spesies ikan yang sama, ya. Nah, yang satu hidup di lingkungan yang ada cahaya, yang satu lagi hidup di gua. Nah, jenis atau individu yang hidup di gua ini, ya, karena tidak ada cahaya, maka mata tidak lagi berfungsi. Oleh sebab itu organ matanya menjadi tereduksi dan hilang seperti itu. Padahal mereka masih spesies yang sama. Jadi mata di sini itu merupakan organ vestigial, tapi masih ada sisa-sisanya, ya. Rongga matanya seperti itu. Nah, berbicara tentang paus, ya, kembali lagi tadi. Jadi paus itu awal mulanya itu adalah mamalia darat. Ya, di sini bisa dilihat 50 juta tahun yang lalu, ya, nenek moyang paus itu namanya Pachycetus. Nah, dia mulai menghidupi atau beralih habitatnya menjadi di perairan, ya, menjadi Ambulocetus, Rhodocetus, hingga akhirnya berevolusi menjadi paus seperti yang sekarang kita jumpai seperti itu. Dan akibat perubahan ini mereka harus mengubah struktur dari tubuh mereka, ya, yang tadinya berbentuk tungkai kaki, ya, mereka merubahnya menjadi sirip. Berikutnya ada bukti evolusi yang berikutnya, ya, yaitu adalah struktur homologi. Ya, homologi dan analogi merupakan salah satu juga bentuk atau bukti dari evolusi. Homologi ini berarti organ-organ tubuh yang strukturnya sama tetapi fungsinya berbeda. Di sini ada contohnya, ya, antara kaki kucing dengan sirip hiu. Mereka memiliki fungsi yang berbeda. Sirip hiu untuk berenang, kaki kucing untuk berjalan. Tetapi secara struktur anatomi, ya, mereka memiliki kesamaan struktur, ya, terbentuk dari tulang-tulang yang kurang lebih sama. Sedangkan analogi, ya, itu kebalikannya, memiliki bentuk anatomi yang berbeda tetapi fungsinya sama. Di sini contohnya ada pada kaki serangga, ya, pada mantis, dan pada kaki kucing, ya. Jadi mereka sama-sama berfungsi untuk alat gerak, tetapi secara anatomi mereka berbeda. Dan hal tersebut menunjukkan bukti evolusi. Kenapa? Ya, tadi homologi itu menunjukkan walaupun mereka memiliki fungsi yang berbeda, ya, seperti sirip hiu, tangan manusia, tangan kadal, dan sayap burung, ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki struktur yang sama. Jadi bisa dikatakan mereka dulu itu memiliki nenek moyang yang sama. Karena kondisi tertentu akhirnya mereka berevolusi menjadi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Itu dapat dikatakan sebagai evolusi divergen, ya. Diverse, menjadi beraneka ragam fungsi. Nah, sedangkan kalau analogi itu adalah bukti evolusi konvergen, yang tadinya memiliki struktur yang berbeda-beda, ya, seperti sirip ikan, sayap penguin, kura-kura, dan struktur sirip pada paus, ya.
mereka memiliki fungsi yang sama. Ya. Jadi meskipun awal muasalnya strukturnya berbeda, tapi karena mereka dalam kondisi tertentu memaksa harus memiliki struktur dengan fungsi yang sama, ya, yang mendukung kehidupan mereka. Nah, itu merupakan bukti evolusi konvergen, ya, menyempit. Yang tadinya memiliki struktur yang beda-beda, mereka berevolusi untuk memiliki fungsi yang sama. Ya, ini contoh lainnya ya, evolusi konvergen dan divergen. Nah, berikutnya ada selective breeding. Ya, selective breeding itu merupakan persilangan baik tumbuhan ataupun hewan, ya, untuk mengambil sifat genetik tertentu. Di sini bisa teman-teman lihat ya, pada generasi pertama itu anjing Dalmatian, ya. Itu ada yang totol-totol, ada yang tidak, ya. Nah, karena sifat yang diinginkan ini adalah sifat yang banyak totol-totolnya, akibatnya manusia cenderung untuk mengawinkan anjing yang memiliki sifat tersebut. Hingga pada generasi berikutnya, ya, muncul macam-macam variasi, ya, tapi yang lebih banyak ditemui adalah yang totol-totol. Bahkan yang totol-totolnya lebih banyak. Nah, semakin banyak totol-totolnya, semakin disukai. Akhirnya orang-orang akan menyilangkan yang lebih banyak totol-totolnya. Akibatnya ya kita bisa temui sekarang anjing Dalmatian rata-rata memiliki totol-totol yang lumayan banyak. Karena sifat itu yang ingin dimiliki, ya. Nah, ini contoh lainnya, kita sepatutnya bersyukur, ya, karena nenek moyang kita sudah melakukan perjuangan yang cukup panjang. Misalkan tumbuh-tumbuhan yang biasa kita konsumsi sehari-hari seperti semangka, pisang, terus wortel dan jagung, pada kondisi awalnya, ya, itu sangat tidak layak konsumsi. Bentuknya kecil, banyak bijinya, rasanya sepet, tidak manis, bahkan ya untuk ya tidak layak konsumsi lah. Tetapi ya karena proses panjang selective breeding tadi, ya, hingga mengakibatkan ya kita bisa melihat sayur-sayur atau makanan tadi, ya, buah-buahan yang seperti sekarang yang sudah layak konsumsi, ya, tidak ada biji, bahkan rasanya manis. Itu adalah sifat-sifat yang diinginkan oleh kita, gitu. Nah, berikutnya ada perbandingan DNA. Jadi dasar evolusi itu sebenarnya adalah perubahan yang awal muasalnya, ya, atau hulunya itu adalah di DNA atau gen, karena gen dan DNA inilah yang menentukan karakteristik morfologi, anatomi, fisiologi, dan lain-lain dari suatu organisme. Semakin banyak kemiripan, ya, antara suatu organisme, maka bisa dikatakan kekerabatannya makin dekat. Berarti mereka berevolusi dalam waktu yang lebih dekat dibandingkan dengan spesies yang lainnya. Nah, itu bisa dibuktikan dengan urutan-urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen atau DNA organisme-organisme tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, antara manusia dengan simpanse itu dia memiliki pattern atau pola dari DNA mereka lebih banyak kemiripan. Di sini mirip. Ya, di sini mirip. Nah, di sini juga. Di sini apalagi. Nah, yang agak berbeda di sini saja, sisanya mirip. Ya. Nah, semakin banyak kemiripan, ya, mereka berarti berkerabat lebih dekat atau proses evolusinya lebih muda, ya, lebih dekat dengan waktu sekarang. Nah, ini juga perbandingan DNA bisa dilihat dari
bahkan bisa dilihat dari protein-protein tertentu yang terdapat pada suatu organisme. Misalkan di sini melihat struktur protein hemoglobin rantai betanya ya. Di sini antara manusia dengan monyet ya memiliki tingkat kesamaan yang cukup besar ya. Gapnya hanya 8. Ya, manusia 146, rhesus monkey itu 138, gapnya 8. Dibandingkan dengan manusia dengan anjing ya, gapnya 32. Nah, semakin sedikit gapnya ya menunjukkan ya semakin dekat kekerabatannya. Semakin dekat waktu mereka berpisah dari nenek moyang yang sama. Ya, mungkin itu aja untuk pembahasan tentang bukti-bukti evolusi. Berikutnya kita akan bahas salah satu mekanisme evolusi yaitu seleksi alam. Sekian, apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.